pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Trimulya ya yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk menyelenggarakan acara ini ya. Acara ini sebenarnya kami sudah menyelenggarakan 2 kali. Yang pertama itu ada di Bintang Mulia ya, dan ini adalah yang kedua kali. Nah, kenapa kami adakan pada hari ini? Karena teman-teman, jika teman-teman yang mau kuliah ke Taiwan, itu pendaftarannya akan dimulai nanti di bulan Agustus. Oleh karena itu, di bulan Juli ini kita akan mempersiapkan anak-anak untuk mendaftarkan kuliah ke Taiwan di tahun 2027 ya. Oke. Kita akan mulai ya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Hakim Liu. Nama saya sebenarnya Liu Wangsin ya. Saya ketua ICATI Jawa Barat, yaitu Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia. Jadi basically saya sekolah di Taiwan dulu 8 tahun ya. Kemudian saya juga wakil ketua BKPBM Jawa Barat atau BAKOR, yang barusan Pak Yudi itu adalah ketua dari BKPBM. Oke, agenda kita hari ini adalah recommendation unit. Saya akan menjelaskan ini, kemudian saya akan menjelaskan program utama kami, kemudian program pendukungnya, kemudian akan ada sharing dari teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini yang jadi usher itu adalah yang tahun ini akan berangkat ke Taiwan ya. Mereka ini semua adalah murid dari BPK Penabur Holis ya. Saya minta tolong mereka ya untuk menjadi usher di tempat ini. Kemudian nanti kita ada Q&A. Oke. Nah, saya mau jelasin dikit apa itu recommendation unit ya Bapak Ibu. Jadi recommendation unit itu adalah unit yang ditunjuk oleh pemerintah Taiwan langsung ya, Departemen OCAC atau Kementerian OCAC atau kementerian yang setingkat dengan Kementerian OCAC Taiwan ya. Nah, jadi kita di bawah kalau cuma namanya CAWE ya, OCAC. Nah, jadi kami berbeda dengan MOE. Jadi kalau di Taiwan itu ada Kementerian MOE, Ministry of Education, atau kalau di Indonesianya Kemendikbud. Nah, ada satu kementerian namanya OCAC. OCAC itu tugasnya adalah membantu overseas Chinese atau Huaqiao ya yang ada di luar negeri ya untuk bisa berkoneksi dengan Taiwan gitu ya. Nah, di Indonesia itu ada 31 recommendation unit RU ya, dan kebanyakan adalah ICATI. Kami ICATI ada dari Medan ya, Sumatera Utara ada, kemudian Riau, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu hampir semua provinsi ada gitu ya. Nah, kemudian untuk teman-teman di sini yang bukan dari wilayah Jawa Barat, mohon maaf, kami tidak bisa membantu teman-teman untuk mendaftarkan karena kami dibatasi oleh pemerintah Taiwan per area. Jadi kalau dari teman-teman yang dari Jakarta hanya bisa daftar ke ICATI Jakarta ya, dan sebaliknya orang Jakarta nggak bisa daftar lewat kami ya, jadi harus ke Jakarta. Kami yang anak Bandung nggak bisa daftar ke Jakarta, nggak bisa ya. Oke, nah kami memiliki hak untuk melegalisir dokumen ya. Jadi teman-teman kalau yang jalur internasional nanti saya akan jelasin perbedaannya. Itu untuk melegalisir dokumen itu harus melalui Dekumham dan Deplu. Sedangkan kami itu oleh kami sendiri gitu ya. Nah, kami berpartner dengan Perpita ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia Taiwan ya, dan alumni dari Indonesia. Tujuan kami simple, cuma satu, kami ingin membantu anak-anak yang ingin kuliah ke Taiwan. Karena saya sendiri adalah alumni Taiwan ya, begitu. Nah, oke. Nah, ini foto kami yang sebelah berarti sebelah kanan ya. Sebelah kanan Bapak Ibu itu ada dubes Taiwan, karena Taiwan dan Indonesia tidak ada hubungan diplomatik. Jadi itu ketua TETO-nya ya, waktu tahun lalu datang ke kami. Dan ini yang nomor 3 dari sebelah kiri itu adalah ketua OCAC yang baru. Ini kami mengunjungi beliau waktu Kamis kemarin ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang kenal yang sebelah kiri itu Pak Pendi ya. Pak Pendi itu adalah ketua ICATI yang sebelumnya. Jadi sebelum saya menjabat sebagai ICATI, ketua ICATI, nah Pak Pendi itu yang ketuanya ya, yang rumahnya di Jalan Kurdi ya gitu. Sekarang beliau menjadi Dewan Pembina kami. Oke, nah ini teman-teman yang pertemuan pertama kami, mungkin ada yang ikut di sini? Ada ya? Ini yang kemarin di Bintang Mulia ya. Nah, waktu itu saya sudah menjelaskan bagaimana kuliah ke Taiwan. Nah, hari ini saya akan menjelaskannya lebih detail ya, lebih detail. Jadi ini kalau menurut saya cukup penting ya, begitu. Oke, nah jadi singkat cerita di Jawa Barat ini basically ada 3 ya recommendation unit ya, ada ICATI dan BKPBM.
Nah di dua tempat ini, satu saya jadi sebagai ketua dan yang ke BKPBM saya sebagai wakil ketua. Oke, jadi ada yang nanya nih, banyak yang nanya, apakah RU ini sama dengan agent? Nah, jawaban saya adalah berbeda. Kenapa? Karena kami basically tidak mencari keuntungan yang berlebihan dari siswa. Ya, apakah kami mencari keuntungan? Ya, kami ada ambil untung. Itu harus. Kenapa? Karena kami sendiri ada biaya pengeluaran, staf kami, gedung dan lain-lain. Ya, nah jadi kami tetap butuh biaya, tapi kami tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. OCAC pemerintah hewan akan memantau kami itu setiap tahun. Sampai tahun lalu saya ditanya, kamu ngambil pungut berapa dari anak-anak? Waduh, saya sampai sempat ditanya seperti itu. Jadi kami benar-benar nggak bisa sembarangan menetapkan tarif gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kami memiliki hak untuk melegalisir dokumen. Jadi saya sudah sebutkan karena kalau Bapak Ibu mau kuliah ke Aussie atau ke negara lain, dokumen ijazah, dokumen yang ijazah, KTP, KK dan lain-lain itu harus dilegalisir oleh Dekumham dan Deplu. Nah, untuk jalur overseas itu nggak perlu, kami yang melegalisirnya. Jadi kami diberikan hak atau kuasa oleh OCAC dalam pengesahan dokumen, seperti itu. Dan satu lagi yang penting adalah kami tidak berafiliasi dengan universitas manapun. Mungkin kalau agent itu misalkan agent A, dia berafiliasi dengan universitas ABC misalkan, maka mungkin universitas ABC ini akan memberikan komisi kepada agent A gitu ya. Dan ini berlaku di semua tempat. Dan ini oke, nggak masalah gitu. Nah, tapi kami tidak mendapatkan komisi sedikit pun dari universitas manapun di Taiwan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu mau kuliah kemanapun kami tetap bantu. Saya hanya akan mengarahkan Bapak Ibu kuliah di universitas tertentu jika sudah gelombang kedua dan itu sudah banyak pilihan. Oleh karena itu saya akan langsung tembak aja, udah kamu kuliah ke A, ke B, ke C, begitu ya. Karena waktu itu sudah tidak ada pilihan lagi. Tapi kalau sekarang setahun sebelum pendaftaran atau setahun sebelum kuliah itu Bapak Ibu anak-anak memiliki kesempatan yang banyak untuk memilih universitas dan Bapak Ibu boleh bebas memilih universitasnya. Oke. Nah, yang berikutnya, mungkin di sini banyak yang nanya kenapa sih gua harus ke Taiwan gitu ya. Nah, singkat cerita aja. Jadi Taiwan itu universitasnya rankingnya tinggi. Saya nanti akan ada data universitas di Taiwan itu ranking dunianya berapa. Kemudian yang pertama adalah biaya terjangkau. Ini relatif tapi kalau menurut saya dibandingkan dengan Indonesia ini masih terjangkau dibandingkan dengan negara lain. Kemudian Bapak Ibu satu lagi yang menurut saya penting itu belajar bahasa Mandarin Jadi Bapak Ibu kalau anaknya pengen bisa bahasa Mandarin, kuliah ke Taiwan mungkin salah satu solusinya. Kemudian Taiwan itu yang menjadi poin tambahannya itu adalah setelah lulus anak-anak boleh mencari kerja atau bekerja selama 2 tahun selama 2 tahun itu diizinkan sekarang dan mencari kerja itu baru tahun 2026 ini. Kalau dulu harus sudah bekerja, kalau sekarang itu boleh. Jadi nanti visanya itu pakai namanya job seeker jadi visa mencari pekerjaan itu sekarang diperbolehkan. Nah, kemudian pada saat kuliah anak-anak itu boleh kerja paruh waktu atau disebutnya part time Nah, itu diizinkan 1 minggu 20 jam itu diizinkan oleh pemerintah Taiwan. Oke, nah hari ini saya mau bahas 2 topik utama, yaitu program utama sama program pendukungnya Yang program pertama itu karena kami bergeraknya di bidang pendidikan bukan bisnis, jadi kami akan menerangkan kalau teman-teman mau kuliah ke SMA di Taiwan seperti apa Yang kedua, Taiwan memiliki SMK magang namanya GJB 3+4. Kemudian untuk kuliah S1, S2, S3 umum di dalamnya ada program IFP dan kuliah 1+4 Nah, kemudian ada kuliah S1 plus magang jadi sekarang Taiwan dari 2 tahun yang lalu sudah ada program kuliah plus magang sehingga lulus itu memiliki gelar S1 dan bisa langsung bekerja gitu. Satu lagi adalah program HQB 2 tahun atau Haichipan itu ada programnya 2 tahun. Oke, untuk pendukung yang program utama ini kami ada
beasiswa OCAC. Ini banyak sekali yang nanya ya. Kemudian kami juga akan ada pameran pendidikan TEVI 2026 minggu depan, hari Minggu tanggal 2 Agustus. Kemudian kami juga adalah test center dari TOCFL dan HSK. Kemudian kami juga mempersiapkan Bapak Ibu ya anak-anaknya untuk belajar bahasa Mandarin ya. Nah, kalau yang bawah kami ingin kalau Bapak Ibu ragu-ragu, anaknya ragu-ragu, Taiwan tuh oke nggak sih begitu ya. Nah, itu ada program Taiwan Fight, kami akan adakan study tour dan winter tour ya. Winter study tour atau YYB dan GMT. Oke, sekarang saya akan bahas dulu tentang sekolah ya. Ini siapa tahu sini ada yang mau sekolah, karena sekali lagi kan saya hanya bantu untuk sekolah dan tidak ada ke sekolah. Tujuan maksudnya tidak ada harus kerjasama dengan sekolah, tidak ada. Nah, untuk SMA itu hanya satu sekolah ya Bapak Ibu, namanya NOCSH. Kalau Bapak Ibu anaknya mau sekolah ke SMA ke Taiwan, cuma satu yang bisa, NOCSH. Cumanya namanya Hua Xiao Zhongxue ya. Oke. Kalau di sekolah ini 1 tahun belajar bahasa, 3 tahun baru SMA. Kemudian nanti lanjut kalau mau kuliah harus ikut ujian. Kalau di Indonesia mungkin sekarang namanya TKA. Kalau zaman dulu namanya AMBK. Tahun lalu lagi namanya UN. Nah, gitu ya. Namanya udah ganti ya, gitu ya. Tapi isinya sama gitu ya. Ujian pokoknya. Nah, yang berikutnya adalah Cenciaopan 3+4. Jadi ini magang SMK, ini bukan SMA, SMK kejuruan tapi plus magang. Kemudian bisa lanjut ke universitas tertentu saja. Nah, ini program untuk sekolah. Oke, kemudian untuk kuliah ya, kita ada program S1, S2, S3. Nah, untuk S1 itu ada yang kuliah umum dengan yang magang. Oke. Kalau kuliah umum itu ada yang pakai bahasa pengantar bahasa Mandarin, ada yang pakai bahasa Inggris ya. Nah, kemudian ada program 1+3, yaitu 1 tahun belajar bahasa, 3 tahun kuliah, atau 1+4, namanya IFP ya. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, yang 2 tahun lalu pemerintah Taiwan membuka satu program namanya OYVTP Haiqipan 4 tahun. Kalau cumanya namanya Changxue Hezuo, Changxipan ya. Ini ceritanya gimana? Kalau yang ini itu teman-teman kuliah sambil magang. Jadi biasanya jurusannya itu adalah jurusan yang mungkin nggak terlalu banyak tentang teorinya. Contoh yang nggak banyak teorinya, misalkan kulineri, masak, oke. Kemudian misalkan traveling atau hospitality, ya ada teorinya tapi nggak terlalu banyak, gitu ya. Nah, atau misalkan baking, membuat kue, ya. Nah itu ada, gitu ya. Nah itu OYVTP. Nah prinsipnya gimana? Setahun pertama kuliah penuh, tahun kedua sampai tahun keempat itu 3 hari kuliah, 3 hari magang, 2 hari kuliah, 1 hari libur, ya. Nah itu atau yang 4+2+1. Nah pada saat magang itu akan mendapatkan salary, Kemudian gelarnya adalah S1. Nah yang seperti saya katakan, jurusannya itu kalau teman-teman lihat nggak ada hukum ya, nggak ada bisnis ya. Jadi kebanyakan adalah food and beverage, travel management dan lain-lain. Jadi lebih larinya ke sana gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau mau kuliah anak-anaknya S1 nih mau yang mana dulu? Apakah mau kuliah umum atau yang OYVTP? Itu 2 jalur yang berbeda. Oke, ya seperti itu. Oke, nah untuk saya lupa, sorry. Nah, tahun lalu siswa Bandung yang berangkat ke Taiwan daftar tahun lalu dan berangkat tahun ini kurang lebih ada 160 orang, ya, gitu. Kemudian untuk S2 S3 tahun 2025 cuma ada 1, tahun 2026 2 orang kalau saya nggak salah. Nah itu kalau S2 S3 juga itu bisa dengan bahasa pengantar Mandarin atau bahasa Inggris, ya, gitu. Oke, nah sekarang itu programnya ya. Jadi yang kami bantu. Nah sekarang ada, kalau teman-teman kuliah ke Taiwan itu berbeda dengan teman-teman kalau mau kuliah ke negara lain. Taiwan menurut saya ada unik. Kenapa? Karena dia ada satu jalur namanya jalur Overseas Chinese. Satu lagi International Student. Yang tadi saya mau utarakan itu hanya bisa daftar melalui jalur Overseas Chinese yang dibantu oleh OCAC. Nah sekarang saya jelasin dikit apa bedanya ya. Jadi
Kalau jalur overseas Chinese itu adalah jalur yang hanya boleh atau diperuntukkan orang Tionghoa yang merantau di luar Taiwan, ya. Jadi hanya untuk orang Tionghoa yang merantau, ya, kan mungkin punggung kita dari Cungpo sono lah ya, merantau keluar. Nah itu namanya Chinese overseas. Nah jadi kalau teman-teman nanti kuliah ke Taiwan, itu orang Taiwan bilangnya bukan sekolah, ya, jadi bukan pergi sekolah, tapi pulang sekolah. Nanti maksudnya? Kenapa pulang? Karena kita pulang ke nenek moyang, ceritanya begitu, ya. Hui Zhongguo, jadi Hui Guo disebutnya Hui Guo, pulang kampung. Nah, oleh karena itu kalau di sini teman-teman yang etnis Tionghoa atau yang berdarah Tionghoa gitu ya, itu teman-teman boleh pulang ke Taiwan, kuliah di Taiwan dengan biaya anak lokal Taiwan. Oke, jadi biayanya lebih murah gitu. Nah itu jalur overseas Chinese. Kalau jalur international student itu dianggapnya orang asing aja gitu, bule, mau dari Amerika, dari Aussie atau dari manapun, dianggapnya bule aja gitu. Tapi kalau yang overseas Chinese itu dianggapnya kita itu pulang kampung, ya, sehingga Taiwan menganggap kita itu adalah orang Taiwan sendiri gitu, ya. Anak-anak itu anak-anak Chinese. Oke. Nah itu perbedaannya. Jadi perbedaan utamanya adalah dari segi biayanya, Bapak Ibu, ya. Yang saya highlight itu adalah yang biaya paling besar perbedaannya, ya. Yang overseas itu kalau teman-teman mau kuliah ke negeri itu biayanya hanya 30.000 NTD, ya. Kalau dikurskan sekarang kurang lebih 16 juta rupiah, 16 juta 500 per semester, ya, per semester. Nah kalau swasta itu 50 sampai 60. Nah kalau teman-teman daftar melalui jalur international student, maka uang kuliahnya itu langsung naik, tadinya 30.000 menjadi 60.000 gitu, ya. Kenapa? Karena teman-teman dianggapnya murid asing, oke, gitu. Nah jadi perbedaannya hanya dari sana saja. Kemudian yang lainnya waktu kuliah itu tidak ada perbedaan. Jadi anak-anak OC dengan Inter tidak akan dipisahkan, duduknya OC sebelah kiri, Inter sebelah kanan, tidak akan. Kuliahnya semuanya sama, tetap sama, ya. Cuma hanya dari biaya kuliahnya saja. Kemudian untuk beasiswa dari pemerintah itu juga berbeda, karena tadi saya sudah katakan bahwa kita itu di bawah OCAC, maka beasiswa juga dari OCAC. Sedangkan international student itu adalah dari MOE, Ministry of Education. Nah, beasiswanya oke. Nah, itu bawahnya itu ya. Nah, yang kelemahan dari overseas Chinese cuma satu, yaitu kuotanya sedikit. Ya, kuotanya nggak banyak. Jadi, kalau teman-teman mau daftar NTU nih ya, ini saya kasih tahu aja. Kalau teman-teman mau daftar NTU jalur overseas itu kuotanya sangat dikit. Tapi kalau jalur internasional itu kuotanya lebih banyak. Sehingga mau ke NTU jalur internasional itu akan lebih mudah masuknya. Tetapi bayarnya lebih mahal, begitu. Oke, jadi ini hanya pilihan saja, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau saya lebih prefer teman-teman bisa daftar ya melalui jalur OC karena itu biayanya cukup signifikan membantu teman-teman atau Bapak Ibu ya dari segi ekonomi. Oke, yang berikutnya. Nah, biayanya berapa sih? Ini banyak sekali yang nanya nih ya. Nah, saya sendiri, kami itu hanya bantu melalui jalur overseas Chinese ya. Jadi berapa biaya yang dibutuhkan untuk satu semester ya? Ini sudah all in ya Bapak Ibu ya. Ini sudah all in. Jadi sudah termasuk. Nah, 35 juta per semester sampai 45 juta. Hitungannya gimana? Hitungannya ini breakdownnya ya. Jadi ini nanti silakan dipelajari saja ya supaya kita menghemat waktu ya. Jadi perbedaannya itu hanya dari tuition fee. Tuition fee itu 30.000 sampai 50.000 untuk swasta. Kalau negeri kurang lebih semuanya adalah 30.000 gitu ya. Oke. Yang berikutnya, nah itu tentang biaya Bapak Ibu ya. Kita udah ngomong tentang jalur overseas, kemudian tentang biaya ya. Nah sekarang saya mau jelasin sedikit tentang universitasnya. Tadi saya katakan ya bahwa saya tidak pernah mengharuskan seseorang kuliah ke univ mana sehingga saya dapat komisi, enggak ya. Jadi silakan universitas Bapak Ibu cari sendiri ya. Kecuali kalau tahun depan ya bulan
Mei, Bapak Ibu cari saya, langsung saya mau kuliah ke Taiwan, saya udah periksa-periksa, aduh sorry, Indonesia udah nggak ada, paling cuma A, B, C, ya udah, itu baru saya tentuin gitu. Ya, kalau sekarang masih banyak. Saya mau terangin sedikit, universitas ada dua tipe. Yang pertama universitas umum, yang kedua adalah Science and Technology. Kemudian masing-masing ada negeri dan swasta. Gimana cara membedainnya? Kalau depannya N itu adalah negeri, N itu adalah nasional, artinya universitas negeri. Contoh NTU, NTHU, ya, Poli Taiwan Daxue, Poli Tsinghua Daxue, ya. Kalau yang swasta itu nggak ada Poli, nggak ada N-nya, jadi Tunghai atau CYCU, ya, Tunghai Daxue, Zhongyuan Daxue, ya, nggak ada Poli, nggak ada nasional. Nah, kalau yang di bawah depannya sama depannya N, tapi belakangnya yang berbeda. Kalau dia Kecitaxue atau Universitas Sains dan Teknologi, itu belakangnya adalah ST atau T, ya. Contoh, kalau negeri berarti NTUST atau NTUT begitu, ya. Nah, kalau yang swasta depannya nggak ada N, China University of Technology. Itu adalah universitas saya dulu waktu kuliah, ya, gitu. Oke, nah jadi kira-kira begini ya, udah cukup jelas ya. Nah, sekarang saya kasih lihat, ini adalah 4 universitas terbaik di Taiwan berdasarkan ranking dari QS, topuniversities.com. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, ini mungkin datanya nanti nggak begitu valid banget ya, karena tiap tahun dia akan berubah-ubah gitu ya. Tapi basically 4 terbaik adalah Taiwan Daxue, Tsinghua Daxue, Chengkung, sama Yang Jiaotong. 4 universitas ini ya. Gitu. Ini yang negeri top 4. Oke, ini yang ranking dunia yang lainnya. Saya tidak bahas satu-satu ya, terlalu lama. Jadi teman-teman bisa milih universitas ini, mau daftar kemanapun, asal dia bukan jalur overseas, kita akan daftarkan. Oke, silakan teman-teman cari sendiri. Saya mau kasih tahu ada satu universitas yang bagus banget, itu yang bawah tuh ya, National Kaohsiung University and Hospitality and Tourism. Nah, itu kenapa saya rekomen, karena itu universitas negeri cuma satu-satunya yang bergerak di bidang hospitality. Ya, itu dia ada kerjasama sama oleh Cordon Bleu ya kalau nggak salah ya, yang dari Prancis tuh ya. Nah itu bagus banget. Saya pernah ketemu dengan satu anak, dia bilang setelah dia research, universitas hospitality terbaik di Asia adalah itu. Tapi dia nggak masuk ranking. Kenapa? Karena kan ya nggak umum lah ya, dia lebih hospitality gitu. Oke, ini negeri sudah ya. Oke, sekarang ini swasta. Silakan difoto Bapak Ibu. Dari sekian university, saya tidak akan kamu harus sini, enggak ya. Silakan Bapak Ibu lihat rankingnya, dipelajari sendiri ya. Gitu. Oke, sudah. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ada universitas yang rankingnya itu nggak ada Bapak Ibu, rankingnya nggak ada. Tapi ya, saya tahu universitas ini karena ini universitas sudah lama, kurang lebih dia udah berdiri hampir 50 tahun. Ya, jadi yang sudah lama-lama gitu ya, yang sudah sangat terkenal. Nah, jadi silakan Bapak Ibu bisa pelajari. Ada satu universitas namanya nomor Sansu, nomor 5 ya, Cixin University. Cixin University ini adalah universitas yang bergerak di bidang broadcasting. Dia punya satu studio yang kata dia, sekarang saya pernah mengunjungi universitasnya, yang kata universitasnya itu adalah studio ya 3D lah ya, yang pakai LED terbesar kedua di dunia. Yang pertama di Hollywood, yang kedua di Univ itu katanya ya. Saya juga nggak bisa ngecek ya seperti itu. Oke, ini adalah universitas yang plus kuliah plus magang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kebanyakan adalah swasta, negerinya dikit. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ini belakangnya adalah ST kebanyakan, betul? Ya, jadi ini bukan universitas umum, ya, universitas umum. Oke, Matthew, ini mic-nya pindahin aja kalau gua bisa pindahin sini, tolong. Ya, oke. Ya. Next, nah sekarang saya mau kasih map. Ini ada yang baru waktu yang pertama kali di BM, ini belum ada ya Bapak Ibu ya.
saya akan jelaskan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti, kan kalau nggak digambarkan pusing ya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau mau kuliah ke Taiwan, ya basically ada dua jalur, overseas sama internasional. Sama hanya belajar bahasa doang. Jadi nggak kuliah, ya. Nah, sekarang saya bahas hitam dulu. International student, basically Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau daftar melalui jalur international student, Bapak Ibu tinggal buka website, daftar. Nah, cuma gitu doang, ya. Semua berkasnya silahkan diisi. Nah, itu cara pendaftarannya cuma gitu doang. Nah, kalau yang overseas, ya, itu basically harus melalui kami untuk legalisir dokumennya, ya. Nah, untuk yang overseas, saya bagi menjadi 3. Yang ini saya rangkum yang tadi ya. Yang pertama ada SMA, kemudian HQB 2 tahun sama kuliah. Nah, yang SMA itu ada SMK magang sama SMA umum, ya. Cara daftarnya gimana? Nanti bulan Februari hubungi saya. Kalau sekarang nggak bisa, belum buka. Dia Februari setiap tahun baru buka daftarnya, ya. Kemudian HQB 2 tahun. HQB ini saya jelasin dikit. Ini adalah program yang magang dengan yang itu yang OYVTP itu, tapi dia tanpa gelar. Jadi teman-teman 2 tahun ke Taiwan belajar bikin kue, belajar bikin roti, ya, belajar tentang mesin. Dah cuma gitu doang. Pulang-pulang dapat ijazah, selesai, ya. Tidak ada gelar. Nah, sekarang HQB sudah dibuka. Nanti saya akan broadcast di grup, ya, gitu. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kuliah. Nah, untuk kuliah saya bagi lagi tuh, ada kuliah umum sama kuliah magang, ya. Kuliah umum bisa S1, S2, S3, ya. Kemudian kuliah magang OYVTP. OYVTP daftarnya gimana? Nanti November hubungi saya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang berminat ikut OYVTP, silakan hubungi saya nanti November, ya. Karena sampai saat ini saya belum bisa kasih tahu unit mana aja yang buka, jurusannya apa aja. Nanti November baru bisa buka. Nah, yang sekarang saya mau bahas lebih banyak adalah yang kuliah umum S1, S2, S3. Nah, kuliah umum ini ada 2 jalur Bapak Ibu ya. Ada jalur mandiri sama jalur bersama. Jalur bersama dipecah lagi. Aduh, lilir ditanya. Wah, pisannya. Nah, jalur ke dan senci, Infopan sama NUPS. Nah, pusingkan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang tinggal Bapak Ibu mau yang mana aja gitu. Ikutin aja tracknya. Ya. Kalau Bapak Ibu mau yang S1, S2, S3, berarti Bapak Ibu tinggal lihat yang 2 kolom sebelah kanan itu. Oke? Dan hari ini saya mau fokus untuk bahas yang kuliah umum. Yang lainnya saya tidak bahas sekarang. Oke? Gitu ya. Oke. Jadi kalau kita kuliah S1, S2, S3 itu ada jalur mandiri sama jalur bersama ya. Oke, next. Nah, ini ya. Jadi kalau overseas jalur mandiri bersama dan ini. Jadi ini untuk kuliah ya, S1, S2 dan S3. Oke. Nah, jalur mandiri ya Bapak Ibu, ini tanggalnya sudah keluar ya. Jadi jalur mandiri itu ada 2 gelombang, gelombang 1 sama gelombang 2. Nah, jalur mandiri itu apa bedanya dengan jalur bersama? Kalau jalur mandiri itu begini Bapak Ibu ya, nanti kami akan bantu daftarkan anak-anak Bapak Ibu atau teman-teman kalian semua ke universitasnya langsung. Jadi kalau misalkan di Indonesia saya kasih contoh, oh saya pengen daftar ke Maranatha, nanti kita bantuin daftar ke Maranatha. Ya, teman-teman mau daftar ke Parahyangan, kita bantuin daftarin ke Parahyangan. Mau ke ITB, kita bantuin ke ITB. Begitu, itu mandiri. Jadi setiap universitas kita daftarin masing-masing. Nah, kalau yang bersama itu berarti teman-teman daftar ke kami, sekali pilih bisa 4 universitas. Ya, 4 universitas sekali daftar. Nah, daftar universitasnya mana aja silakan. Dan kalau jalur bersama itu harus lewat kami. Nggak bisa lewat yang lain. Kalau jalur mandiri teman-teman bisa daftar sendiri. Saya kasih tahu dulu aja ya. Teman-teman bisa daftar sendiri. Cuman legalisir dokumennya harus lewat kami. Pokoknya mau ujung-ujungnya lewat Abdi gitu ya. Lewat kami aja ya. Gitu. Kenapa? Karena kami jalur overseas gitu. Ngerti ya? Karena jalur overseas itu, jadi Bapak Ibu nanti ya kan kita recommendation unit ya. Jadi ceritanya adalah kami merekomendasikan anak ini untuk kuliah ke Taiwan. Jadi saya minta tolong anak-anak ya, nanti di Taiwan jangan ada kasus ya, tolong ya. Karena kalau ada apa-apa, itu pemerintah Taiwan langsung ngecek si A, RU-nya siapa? Oh, di Cati Jawa Barat. Langsung saya ditelepon ya sama Taiwan. Nih, anak kamu A, B, C, D, E gitu ya.
karena saya pernah ditelepon gitu ya, waktu COVID anaknya kabur, waduh yang dicari bukan anaknya tapi saya yang dicari gitu ya, saya juga gitu. Itu kejadian ya. Jadi pola rekomendasinya seperti itu kira-kira ya gitu. Yang terakhir adalah ini, oke, yang jalur bersama saya tidak jelasin terlalu detail ya, nanti mungkin pas mau deket-deket di November karena itu masih lama baru saya jelasin sangat detail. Nanti di belakang saya jelasin sekilas saja. Oke. Nah, ini yang teman-teman sekarang mau daftar nih ya, teman-teman yang sekarang yang udah mau daftar nih di grup, saya selalu bilang gelombang 1 ya. Oke, jadi yang pertama gelombang 1 itu dari Agustus sampai Desember, gelombang 2 April 27 sampai Juni. Oke, kemudian setiap universitas ada admission PDF-nya ya. Nah, nanti saya akan jelaskan, saya kasih lihat jurusan, kuota, syarat pendaftaran, biaya kuliah dan dormitory. Jadi kalau jalur mandiri ya, itu nanti setiap universitas bakal ngasih PDF, admission PDF-nya, kasih di share, nanti teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa pelajari. Setiap PDF itu kalian buka terus kalian pelajari jurusannya ada atau tidak, seperti itu ya. Oke, ini gelombang pertama. Nah, teman-teman, saya sih bersyukur teman-teman sekarang udah siap-siap mau kuliah kehewan ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman ikut gelombang kedua, teman-teman baru cari saya April tahun 2027, saya terus terang akan tunjuk langsung unitnya. Udah kamu unit di ini deh. Kenapa? Karena unitnya udah nggak banyak. Universitas negeri 90% tutup di gelombang kedua. Di gelombang 1 ini itu hampir 100%. Tapi begitu masuk gelombang 2 itu paling cuma 10% atau bahkan nggak buka gitu. Kayak NTU ya, saya contoh deh. NTU itu dia hanya buka di gelombang 1. Gelombang 2 setahu saya itu dia nggak akan buka lagi. Ya, jadi ini waktu yang tepat buat teman-teman daftar ke kuliah ke Taiwan. Kenapa? Karena semua universitas dan jurusan hampir dibuka saat ini dari mulai Agustus sampai Desember. Oke. Yang berikutnya, nah sekarang ini kalau teman-teman sudah ikut grup saya sudah sering info ya. Ini adalah universitas yang sudah buka nih, yang sudah buka, ya, yang sudah buka. Dan ini semuanya nasional, dan ini semuanya ranking. Kalau tadi Bapak Ibu sempat lihat, nanti dipelajari di rumah ya. Ini yang sudah buka sekarang. Nanti saya akan infoin lagi di grup beberapa universitas yang akan buka, gitu. Ya, ini yang saat ini sudah buka dulu. Oke, ya, David tolong. Sekarang saya akan buka satu PDF ya, saya ambil contoh satu PDF yang NTU, Kan tadi saya sudah bilang ya, kalau jalur mandiri itu kita lihatnya PDF. Nah, ini saya sudah pernah share di grup, ya. Kalau yang belum dapat nanti saya share ulang. Nah, jadi untuk NTU itu ya, ini kan tahun 2027 ya, September entry. Saya tidak bahas semua, tolong ke bawah aja, scroll terus. Ini pakai bahasa Inggris ya, mana? Oke, stop. Ada application fee-nya 1.500 untuk dibayar ke NTU-nya. Oke, next. Nah, yang penting yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah syaratnya itu apa aja kalau mau daftar ke NTU. Nah, di sini juga ada ya. Yang pertama tuh transkrip ya. Nanti saya kasih lihat contohnya ya. Kemudian, nah ini yang note 1 ya, itu bla. Intinya adalah kalau Bapak Ibu baca ya, intinya adalah yang note 1 itu note pertama. Intinya adalah semua dokumen harus dilegalisir oleh recommendation unit yang ditunjuk oleh OCAC. Oke, begitu ya. Oke. Yuk ke bawah lagi. Oke. Nah, ini juga sama ya. Oke. Jadi dokumen prosedur status verification intinya adalah harus diprint oleh harus dilegalisir oleh kami. Nah, sekarang yang menjadi satu hal yang menakutkan yaitu apa teman-teman? Ya, minimum language proficiency requirement. Teman-teman harus A2, ya, wajib A2 karena dia minta. Nanti di bawahnya ada sedikit khusus, ya, silakan dibaca, saya nggak bahas ya terlalu banyak. Nah, kemudian ini apa ya? Saya lupa. Coba scroll dulu ke bawah. Ya. Oh, ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan aja ya. Oke, ke bawahnya lagi. Nah, ini dokumen lainnya yang dibutuhkan, ya. Oke, yuk. Harusnya udah habis. Tuition fee-nya juga ada berapa, scholarship, gimana apply-nya juga ada, ya. Oke. Nah, ini tanggal-tanggalnya Bapak Ibu ya. Nah, mohon diperhatikan ya. Jadi nanti NTU itu akan bukanya tanggal 3 Agustus. Tutupnya tanggal 17 September.
ya tutup. Terus tolong teman-temannya ini kebiasaan orang Indonesia ya, boleh nggak tanggal 18 disusulin berkasnya? Nggak bisa, ya. Taiwan mah tanggal 17 tutup ya. Sampai teman-teman lihat ya, jam 4 PM, ya, sampai jamnya dulu dikasih tahu gitu, ya. Jam 4 PM itu jam di Indonesia jam 13, jam 15 ya, jam 3 sore. Jadi benar-benar jam sekian tutup, dia nggak akan buka lagi, ya. Jadi agak saklek gitu. Ya tolong teman-teman ikutilah gitu. Nah, pengumumannya yang ini mohon diperhatikan ya. Tanggal 24 November jam 4. Nah, nanti kita lihat jam 4 benar nggak dibuka gitu loh, ya. Dipublish. Kemudian nah, teman-teman setelah diumumin ya, tanggal 1 sampai tanggal 1 Desember itu teman-teman bagi yang sudah keterima harus jawab ambil atau enggak gitu ya. Kalau nggak ngambil ya nggak apa-apa, kalau ngambil harus cepat. Nah, ini ada satu kasus ya, jadi 1 Desember jam 4 confirmnya ya, di accept or tidak. Nah, kalau jam 5 gimana? Nggak bisa, dianggapnya kamu batal ya. Jadi benar-benar Taiwan agak ketat waktunya, tolong ya. Nah, kemudian yang tanggal 8 Desember itu adalah yang waiting list ya. Jadi pengumuman NTU itu adalah selamat Anda diterima di jurusan ABC, nah, atau Anda diterima di jurusan DEF waiting list 1 atau waiting list 2 atau waiting list 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu pengumumannya. Resminya nanti di bulan Februari gitu. Oke. Devin, sorry, bisa buka lagi nggak satu yang pakai cuman? Kalau nggak salah, bukan dari sini. Boleh. Oke, buka yang ini. Ini apa ini? Oh no, jangan yang cuman, jangan yang kereta. Itu NTUT. Nah itu. Nah, tadi NTU, sekarang NTUT. Nah, tadi mungkin teman-teman lihat ya, kok nggak ada jurusannya ya? Di sana ada linknya, cuma harus buka website lagi. Saya nggak bahas. Nah, sekarang saya mau kasih lihat ya. Nah, ini teman-teman ya, ini satu universitas yang bagus juga, namanya NTUT. Nah, ini adalah jurusan yang dia buka nih, ya. Teman-teman bisa lihat tuh, ya. Nah, kebetulan ini ada cuman, ada Inggrisnya, jadi teman-teman tinggal baca aja, ya. Ini nanti saya share di grup kok, ini gampang ya. Oke. Nah, ini banyak tuh ya, ada tuh yang bawahnya ada admission kriteria, application result dan lain. Jadi basically dalam satu PDF ini teman-teman bisa pelajari lengkap banget tentang pendaftaran. Oke, seperti itu ya. Oke, yuk balik ke PowerPoint. Jadi kalau jalur mandiri teman-teman itu lihatnya dari PDF ya. Oke. Mati PDF. Sorry ya. Tolong bantu klik, nggak jalan. Oke. Nah, itu jalur mandiri. Sekarang jalur bersama seperti gimana? Nah, jalur bersama itu Bapak Ibu dibukanya 1 November, nggak sekarang. Sekarang teman-teman nggak bisa daftar, nggak bisa. 1 November sampai 12 Desember. Batas pengumpulan berkasnya 10 Desember. Kemudian dokumen pendukungnya 20 Desember. Cara ngisinya gimana? Nanti isi G-form, ya. Kemudian tempat pendaftarannya untuk Jawa Barat hanya melalui ICAPTI dan BKPBM. Yang unit lain nggak bisa. Ya, jadi ini lewat agent nggak bisa. Kalian daftar sendiri bisa, tetap ujung-ujungnya ke kami lagi, gitu ya. Oke, nah programnya ada apa aja? S1, S2, S3 Mandarin atau bahasa Inggris, ada IFP 1+4 sama satu lagi yang program Key Industry. Nah itu ya, ada yang IFP, ada yang Key Industry. Oke, next. Oke, sebentar. Oke, nah untuk jalur bersama Bapak Ibu itu sebentar ya. Oke, maksimal 4, teman-teman hanya boleh milih 4 jurusan atau 4 universitas. Beberapa universitas ada biaya lagi, kemudian dia akan menggunakan sistem prioritas, ya. Nah, kemudian untuk yang jalur bersama ini, Bapak Ibu itu ada option ikut Infopan atau tidak. Infopan saya jelasin dulu dikit ya. Infopan itu adalah program ya, di mana nanti anak-anak tahun depan di bulan Juni akan pergi dulu ke Taiwan selama 10 minggu belajar bahasa Mandarin, matematika, dan Inggris selama kurang lebih 4 minggu. Setelah itu anak-anak akan dites. Nah, berdasarkan hasil tes itu anak-anak akan ditempatkan di universitas mana, gitu. Itu Infopan, ya. Nah, jadi
singkat cerita Infopan itu adalah bridging class, ya, bridging class gitu ya. Nah, jadi itu ada Infopan. Nah, ada option mau ngambil Infopan atau tidak, ya. Nah, kemudian teman-teman kalau nanti mau ngambil jalur bersama, universitas atau jurusan yang dipilih, kalau sudah keterima, ya, teman-teman nggak boleh ngebatalin, nggak boleh, ya, tidak boleh dibatalin. Oh, ternyata ini mah jurusannya saya nggak mau, saya pengennya yang nomor 2, saya keterimanya nomor 4, waduh, nggak bisa dibatalin. Dan kalau teman-teman ngebatalin, teman-teman nggak bisa daftar lagi di gelombang 2, nggak bisa. Ya, jadi tolong waktu pilih harus sesuai. Kalau keterima harus ngambil. Ya, itu aturan dari pemerintahnya. Nah, nanti ada YouTube channel, Bapak Ibu bisa ngecek ya. Nanti saya kasih. Oke. Nah, untuk yang lain-lainnya ya, ini mohon maaf ya ngomongnya cepat ya, gitu. Oke. Nah, siswa yang daftar dari gelombang 1 bisa daftar gelombang bersama ya sebagai cadangan. Ya, akan saya jelasin nanti di belakang. Kemudian biar pendaftaran 1,4, kemudian siswa yang diterima di gelombang mandiri 1, maka jalur bersamanya akan gugur. Ya, jadi kalau teman-teman daftar melalui jalur mandiri, ya, kemudian udah keterima nih, maka jalur bersamanya otomatis gugur, ya, gitu. Nah, siswa yang diterima di jalur bersama tidak bisa ikut lagi di gelombang mandiri gelombang kedua. Jadi intinya adalah begini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa daftar dari berbagai jalur, tapi hanya bisa diterima satu aja. Nggak bisa saya udah terima ini, saya pengen nyoba yang lain. Itu nggak bisa, ya, begitu. Nah, pengumumannya Maret 2026. Oke. Yang bawahnya saya skip dulu. Nah, ini saya mau terangin sedikit program IFP, ya. Program IFP itu adalah program 1 tahun belajar bahasa Mandarin, 4 tahun kuliah, ya. Nah, tahun pertama teman-teman harus lulus A2. Jika nggak lulus A2, teman-teman pulang ke Indonesia di DO, langsung di DO gitu, ya. Nah, setelah itu tahun keduanya baru kuliah, oke? Jadi tahun pertama nggak kuliah ya, tahun pertama nggak kuliah, tahun pertama hanya belajar bahasa Mandarin. Setelah itu harus nyampe A2, baru lanjut masuk kuliah. Jadi total kuliah itu 5 tahun. Nah, tahun kedua yaitu tingkat pertamanya. Setelah setahun harus B1. Kalau nggak B1 pulang ke Indonesia lagi. Ya. Nah, kuliah tahun ketiga dan seterusnya itu nggak ada lagi ketentuan yang tentang bahasa. Ya. Dan ini nggak bisa pindah universitas. Dan ini hanya untuk 6 bidang yang dibawa. Ya, begitu. Kapan IFP dibuka? IFP dibuka pada saat jalur bersama. Ya, begitu. Oke. Nah, ini ada YouTube-nya Bapak Ibu ya. Tolong kalau sempat ditonton ya. Jadi yang saya omongkan ini mungkin terlalu panjang ya dan cepat ya. Nanti ini lagi direkam Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nonton di YouTube saya. Minta tolong subscribe aja ya. Tolong subscribe, like, and share ya. Ya, terima kasih. Saya mau mengalahkan ini Mister siapa tuh? Mister Beast ya. Itu kan berapa puluh juta, saya baru 2.000 lah gitu ya. Minta tolong dibantu ya, kan sini ada 400 lumayan lah ya. Oke, ya next. Nah, udah banyak gini nih, apa aja harus dipersiapkan. Nah, ini Bapak Ibu yang waktu semester pertama ini tidak ada ya. Oke. Udah ya. Oke, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama perlu disiapkan adalah TOCFL minimal A2. Saya bikin yang gede banget. Kenapa? Karena ini adalah salah satu syarat utama untuk teman-teman bisa kuliah ke Taiwan. Ya. Kalau teman-teman sudah mempersiapkan dari Januari tahun 2026 ini, mungkin ada yang sudah pernah ikut ya. Anak saya aja tahun depan mau kuliah ke Taiwan, kemarin ke Jakarta sengaja untuk ikut tes gitu ya. Jadi benar-benar even anak saya pun kalau mau kuliah ke Taiwan harus TOCFL-nya A2 gitu ya. Nah, TOCFL A2 ini setara HSK berapa? 4 atau 5 ya, 4 atau 5 kalau teman-teman udah pernah belajar HSK ya, begitu. Nah, terus jadi ini adalah syarat yang paling minimal. Nah, kalau nggak punya TOCFL gimana? Nah, nanti akan saya jawab di belakang ya. Jadi ini syarat minimalnya dulu ya, TOCFL A2. Saya tulis yang gede banget ya, supaya teman-teman bisa siap-siap. Oke, yang kedua, dokumennya yang disiapin apa aja? Yang pertama, surat keterangan sekolah atau ijazah. Kalau teman-teman di sini kelas 12, nanti minta ke sekolah untuk bikinkan surat keterangan sekolah yang menyatakan misalkan
kami menyatakan ABC adalah benar murid sekolah DEF bla 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 gitu. Nanti kita ada contohnya ya. Kalau udah lulus berarti ijazah. Nah, kemudian transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu beda dengan rapot ya Bapak Ibu. Jadi kalau rapot di Indonesia itu kan misalkan karena saya guru jadi saya tahu ya, PPKN 75 di sebelah kanannya tulisan ya, siswa ini mampu atau baik dalam hal A B C D E gitu kan ya. Terus bahasa Indonesia, nah, itu kan panjang banget tuh deskripsinya kan. Nah, transkrip nggak seperti itu. Transkrip itu dirangkum ya, nanti saya ada contohnya. Oke, kemudian surat keterangan ranking. Nah, ini kita tolong Bapak Ibu, ini penting banget ya, karena Taiwan atau universitas itu ada beberapa atau banyak yang minta surat ranking ya. Nanti saya ada contohnya juga. KTP, paspor, atau KK. Nah, kalau yang belum punya belum 17 tahun kan berarti nggak punya KTP ya, berarti KK. Pas foto digital, kemudian sertifikat bahasa TOEFL atau IELTS. Oke, kemudian teman-teman harus bikin personal statement. Ini wajib banget ya, hampir semua universitas minta ya gitu. Nah, isinya apa aja sih? Saya terangin dikit. Latar belakang keluarga, contoh saya anak keberapa dari berapa, papa saya kerjanya apa, mama saya apa, begitu. Jadi background keluarga, pendidikan, saya SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, ya. Kemudian pengenalan pribadi, oh saya ini orangnya rajin, ya. Pagi-pagi jam 4 sudah bangun, cuci piring, gitu ya. Nah, terus siang-siang bantu papi mami atau sore bantu papi mami ngepel, gitu ya. Terus malam-malam pencuci baju misalkan, nah seperti itu ya. Nah kemudian pengalaman lomba ya Bapak Ibu ya, saya pernah ikut lomba apa atau ikut organisasi apa ya. Yang paling biasa adalah OSIS ya, karena kan di sekolah itu kan ada OSIS ya. Nah kemudian saya spesialisnya apa? Tolong jangan ditulis ya main game gitu ya, nah, ya apa FF gitu ya, kalau nggak Mobile Legend gitu ya, oh enggak, jangan yang kayak gitu. Cari kalian jagonya apa, ya spesialisnya apa, kemudian hobinya apa, gitu ya. Terus cita-cita masa depan itu apa sih, gitu ya. Kemudian kesimpulannya apa. Nah, bikinnya pakai apa nih? Ada beberapa universitas minta pakai bahasa Mandarin, ada yang pakai bahasa Inggris. Kalau nggak ditulis berarti bebas, ya. 1-2 halaman cukup, atau sesuai ketentuan unitnya. Kadang-kadang unit mintanya harus 5.000 karakter misalkan, atau 500 karakter, ya itu gimana unitnya ya gitu. Oke, satu lagi study plan. Nah, kalau study plan dengan personal statement itu bedanya apa? Kalau personal statement itu kayak CV, kurikulum kita. Jadi kalau kita mau melamar ke perusahaan ya, itu kita memperkenalkan diri sendiri. Nah, kalau study plan itu adalah saya mau belajar apa aja, kenapa saya pilih jurusan ini gitu ya. Nah, contoh, saya basically orang komputer, ya, saya programmer. Jadi kenapa saya pengen belajar komputer, IT gitu ya, kalau zaman sekarang IT, karena saya pengen belajar coding, gimana caranya nge-hack komputer, woi kayak gitu ya, itu cita-cita saya, ya, dan seterusnya. Saya pengen bikin jaringan cyber security misalkan, karena saya udah tahu bisa nge-hack, maka saya pengen bikin cyber security misalkan gitu ya. Nah, bikin rencana pendek, menengah, panjang. Pendek itu maksudnya begini. Jadi sebisa mungkin di study plan ini Bapak Ibu udah mulai tulis kata-kata yang berhubungan dengan jurusan yang teman-teman pilih. Contoh, saya pakainya komputer ya, karena saya jagonya di komputer. Oh, kalau saya mau belajar komputer berarti jangka pendek saya akan belajar tentang algoritma atau algoritma, ya. Kemudian saya akan belajar misalkan Python. Nah, itu jangka pendeknya. Jangka menengahnya saya akan belajar tentang database misalkan. Jangka panjangnya saya ingin menjadi seorang programmer gitu ya. Oke, sama pakai bahasa Inggris dan Mandarin ya. Oke. Yang berikutnya portofolio. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Ini Taiwan ternyata nggak hanya melihat atau menilai anak itu dari nilai transkripnya saja, tidak ya. Ternyata Taiwan juga melihat dari portofolio lainnya. Apa aja sih portofolio itu? Nah, kami batasin 3 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya, jangan masukin yang SD, yang TK, lomba Kartini. Aduh, mohon maaf ya. Lomba Kartini jalan di panggung dapat piala. Aduh, mohon maaf ya. Wajahnya juga udah beda gitu ya. Nah, jadi yang 3 tahun terakhir ini, misalkan ikut lomba, meskipun gak menang ya Bapak Ibu ya, pernah ikut lomba aja.
ya pernah ikut lomba apa gitu ya, itu tolong sertifikatnya disediakan. Kemudian sertifikat berorganisasi, mungkin teman-teman ada yang pernah join di OSIS sebagai apa gitu ya, terserah. Nah, minta sertifikatnya ke sekolah ya, waktu SMA saja. Di gereja atau di vihara pernah menjadi apa gitu ya. Nah, itu juga tolong. Panitia kegiatan, misalkan teman-teman di sini pernah jadi apa, panitia kegiatan lomba apa di sekolah atau apa. Nah, itu pokoknya seperti itu selama 3 tahun di SMA itu tolong dikumpulin ya. Nah, kemudian ini teman-teman hasil karya saya mau tekankan ya. Jadi di sana ada tulis desain musik piano. Apa sih maksudnya? Gini, kalau teman-teman mengambil jurusan yang rada spesifik seperti desain atau musik atau yang agak khusus-khusus ya, arsitektur, maka universitas akan minta kalian mengerjakan sesuatu. Oke, contoh kalau desain, maka universitas akan minta kalian, lu pernah bikin gambar apa aja? Nah, itu dikumpulin. Lu pernah bikin gambar perspektif apa gitu ya, atau gambar 3 dimensi apa? Nah, itu tolong dikumpulin ya. Nah, kemudian itu permintaan dari universitasnya. Nah, kalau misalkan teman-teman belajar musik, karena 4 tahun yang lalu ada yang ngadu musik, maka dari universitasnya akan diminta, tolong kamu main piano ya, misalkan ya Mozart bla 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 selama 3 menit, rekam. Saya pengen lihat kamu main piano seperti apa. Seperti itu ya. Atau kamu misalkan main gitar, main apa yang lainnya alat musik, kasih waktu sekian menit lagu ini, dia pengen lihat dulu kamu qualified atau tidak. Seperti itu Trewan akan minta ya. Nah, kemudian main piano yang tadi saya ngomongin ya. Dan itu nanti ada, misalkan kalau desain nanti dia akan minta kalian kerjain sesuatu atau apa. Bahkan ada beberapa universitas minta kalian nanti bikin video introduction, direkam ya. Nah, ini semua nanti beberapa universitas akan minta ya. Oke. Ya, contoh dokumen David, tolong. Nah, yang tadi saya ngomongin sekarang saya kasih contohnya semuanya ya. Oke, untuk foto kira-kira seperti begini ya Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk KTP, kalau belum punya KTP, fotokopinya tolong seperti ini. Minta tolong Bapak Ibu jangan ada jempol ya. Ada jempol biasanya kan teman-teman KTP-nya dipegang terus difoto gitu kan, ada jempolnya masuk ya. Oke, ngerti maksud saya? Ya, tolong ya. Jadi karena gini Bapak Ibu ya, kalau kita kan apply ke universitas, kalau kita mempersiapkan berkas atau dokumennya asal, maka universitas juga mungkin nggak oke gitu loh. Jadi kita mempersiapkannya tolong yang baik ya. Bapak Ibu boleh pakai handphone, nggak masalah, cuman yang bagus sedikit lah gitu, yang profesional sedikit lah ya. Teman-teman pakainya apa ya namanya, saya lupa itu apa, cam scanner ya, cam scanner tahu ya teman-teman ya. Nah, pakai itu deh biar kelihatan bagus gitu, jangan ada jempol ya, kalau bayangan gitu, jangan ya, bikin yang bagus. Next. Nah, paspor, kalau punya paspor kayak begini ya. Nah, ini Mr. Bill ya. Ya, oke. Paspornya sama, jangan ada tangan juga ya, jempol gitu ya. Oke, next. Kakak ya, kakak sih mana ya. Nah, ini yang surat keterangan sekolah, tolong di zoom. Kira-kira seperti ini ya. Bapak Ibu mungkin nanti kita akan kasih ini ke Bapak Ibu ya, jangan khawatir. Jadi ini pakai bahasa Inggris ya. Intinya adalah menerangkan anak ini benar-benar sekolah di kami, kemudian tahun depan lulus gitu. Oke, next. Ini surat resmi ya, cuma sama kami ditutup-tutupin ya karena itu ya. Oke, ini apa ya? Oh ya, nah ini surat ranking nih. Oke, coba di zoom. Nah, Bapak Ibu mungkin anak-anak akan ngomong ya bahwa saya di sekolah nggak dikasih tahu ranking berapa, betul kan? Hampir semuanya begitu, karena dari pemerintah setahu saya memang tidak boleh dipublish. Tapi sekolah pasti punya ranking, pasti itu ya. Jadi minta tolong aja ke sekolah, tolong dibuatkan surat kira-kira seperti ini, begitu ya. Oke, next yang berikutnya. Nah, ini adalah transkripnya Bapak Ibu. Jadi tolong nanti raportnya ya, transkrip nilai seperti ini. Tolong seperti ini. Tahun lalu ada anak ngirimin raport ya, yang raport Indonesia 100% ditranslate ke bahasa Inggris. Kata per katanya semua ditranslate ke bahasa Inggris. Sampai Teto langsung ditolak. Ya, itu Teto langsung kasih warning ke kita. Tolong jangan seperti ini ngumpulin rapotnya.
Raportnya seperti ini aja cukup. Oke, jadi ada misalkan CV tuh ya, atau Kristiani pendidikan agama Kristen, itu kan KKM. Terus out itu ganjil, event itu genap, semester pertama, semester kedua. Nah, kira-kira begitulah cukup. Yang perlu dikumpulkan adalah raport kelas berapa? 10 dan 11, 12 belum ada, betul? Ya, jadi 10 dan 11 saja. Makanya cukup 10 dan 11 ya. Nggak perlu sampai 12 karena 12-nya kalian masih belajar harusnya ya. Nah, kalau yang sudah lulus berarti semuanya ya 3 tahun ya. Yang gap year berarti 3 tahun kan udah lulus gitu ya. Oke, next. Nah, ini surat keterangan personal statement ya. Nanti saya akan kasih contoh teman-teman yang masuk ke NTU ya. Tolong jangan dikopas banget ya, please. Ya, jangan dikopas banget ya. Aduh, ini enak banget tinggal ganti nama gitu ya. Jangan, please. Ya. Terus minta tolong jangan pakai ChatGPT ya. Teman-teman bisa pakai ChatGPT, dosen juga bisa pakai ChatGPT. Betul kan? Ya. Jadi dosen juga bisa ngecek kita pakai AI atau enggak gitu. Kalian boleh kopas, tapi jangan dari satu sumber, banyak sumbernya gitu. Diacak-acak. Atau kalian bikin sendiri kalimat lah. Ya, jangan semuanya dari AI. Ya, tolong bikinkan personal statement buat ke Cengkung University, jurusan ini langsung keluar kopi. Aduh, please jangan ya, dimodifikasi sedikit lah ya, seperti itu. Oke, next. Oke, ini study plan. Jadi basically personal statement dan study plan itu adalah esai. Teman-teman bikin esai. Oke, ya, next. Satu lagi. Nah, sertifikat ini Bapak Ibu ya, nanti kok ada logonya ya? Nggak enak saya ya. Oke, aduh, ada logonya juga ya. Nah, Bapak Ibu mohon maaf ini ada logonya ya. Maaf sekali ya. Oke, jadi ini itu kalau dalam bahasa Indonesia saya akan bikin yang warna kuning itu tuh ya. Nah, jadi yang atasnya ada cuma tuh ya. Itu ketikan saya. Jadi semua sertifikat akan saya bantu kasih surat keterangan. Ini itu sertifikat apa? Gitu. Kalau sertifikat ini dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi saya akan kasih tahu ini kira-kira tentang apa. Oke, gitu ya. Oke, yuk next. Ya, balik lagi. Oke. Nah, ini proses pendaftarannya Bapak Ibu ya. Dan ini hanya untuk Jawa Barat saja. Ya, kalau kota lain saya nggak bisa bantu, ya nggak bisa ngomong. Oke, yang pertama. Jadi nanti teman-teman isi dulu G-form. Kita akan share G-formnya. Kemudian isi data pribadi, pilihan universitas dan jurusan. Kemudian upload bukti biayanya. Kita ada biaya sekali lagi ya, nggak free banget. Kemudian yang langkah 2, yang setelah isi G-form, anak-anaknya akan di-invite ke grup yang terpisah dari hewan ini. Belakangnya ada tulisan register ya. Nah, kami akan bantu di grup itu. Jadi nanti kita akan tiktokan sama anak-anak yang ngomong sama anak-anak, hey ABC, kamu kurang ini, kamu kurang personal statement. Kita akan push di grup itu. Jadi di grup yang sekarang Bapak Ibu ada itu aman ya. Nah, kita akan grup yang khusus untuk anak-anak gitu yang sudah register ya. Dan kita akan bikinkan Google Drive. Nah, anak-anak berikutnya adalah upload yang tadi saya minta itu personal statement lah, study plan lah, semuanya upload ke Google Drive ya. Kemudian untuk sertifikat akan saya sedikit kasih surat keterangan dikit. Nah, setelah lengkap baru kita akan daftarkan dan upload ke website Univnya ya. Nah, tolong teman-teman cek ulang. Teman-teman tolong cek ulang ya. Takut kita ada salah. Kita saling ngecek semuanya, begitu baru disubmit. Nah, kemudian nanti teman-teman setelah submit ada kemungkinan ada kekurangan dokumen dari universitasnya. Jadi universitas akan kirim email, tolong teman-teman lengkapi berkas-berkas yang kurang. Oke, begitu ya. Nah, kemudian pengumuman. Nanti pengumuman itu biasanya 1 dan 2 cara ya. 1 lewat website, 1 lagi lewat email. Ya. Nah, kemudian tolong, ini 1 lagi nih. Ini tahun lalu ada kasus juga nih. Anaknya sudah keterima, sudah dikasih tahu misalkan tanggal 5 Februari deadline accept atau tidaknya univ ini, ternyata anaknya lupa. Ya, anaknya lupa. Setelah tanggal 10 baru WhatsApp ke saya, sorry saya lupa accept univ bagus ini gitu. Waduh, saya bilang gimana tuh, coba kamu email sendiri aja. Ternyata ditolak. Udah, tolak aja udah gitu ya. Jadi tolong kalau dikasih waktu sok 5 hari atau seminggu kamu mau ngambil atau enggak, tolong accept ya. Kalau nggak accept ya nggak apa-apa,
kamu tolong pikirin dulu gitu. Jelas ya, kalau mau accept cepat-cepat accept gitu ya untuk menerima. Oke, ya. Ini setelah itu selesai semua pendaftarannya ya. Oke, next. Ini harusnya biaya. Nah, oke. Ini biaya ya, silakan dibawa aja. Ini berbeda dengan yang kemarin waktu di Januari di Bintang Mulia ya, agak sedikit naik 100 ribuan kurang lebih. Oke. Ya, yang berikutnya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih beberapa skenario atau pertanyaan yang banyak sekali muncul ya. Oke. Jadi yang kuning itu skenario-nya, yang bawahnya adalah solusi. Mohon maaf ya, hari ini agak panjang ya, mohon maaf. Oke. Yang pertama, kalau teman-teman ingin daftar ke satu universitas aja, swasta, gimana daftarnya? Teman-teman langsung aja daftar ke jalur mandiri gelombang 1. Udah selesai. Jadi misalkan kalau teman-teman udah tahu nih, oh saya mah pengennya ke universitas A, ya sudah. Kalau universitas buka, ya udah daftar aja. Satu kali cukup. Kenapa? Karena kalau universitas swasta itu lebih mudah masuknya, nggak terlalu sulit. Nah, bagaimana kalau misalkan saya pengen ke 2 universitas, ya? Nah, teman-teman daftar melalui jalur mandiri atau jalur bersama. Oke? Nah, saya pengennya daftar misalkan saya ambil univ A dan univ B, ya. Nah, itu tolong ya. Nah, kemudian teman-teman itu ada satu universitas yang bagus namanya TMU. Ya, ini bukan promosi ya. Cuman ini univnya bagus. Nah, ini tahun lalu itu seingat saya dia hanya buka jalur mandiri saja. Jalur bersamanya dia nggak buka. Ya, jadi tolong diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, saya ingin daftar, pengen nyoba ke 3 universitas. Nah, biar biayanya murah, langsung aja tuh jalur bersama satu kali daftar. Kan 4 universitas ya, jadi bisa langsung. Gitu. Oke, next. Oh, saya ingin daftar ke universitas negeri dengan berbagai pertimbangan. Nah, kalau teman-teman mau ke negeri, ya, jadi teman-teman saya pengennya ke negeri, saya nggak mau ke swasta. Oke, saya pengennya negeri. Nah, gimana tuh? Saran saya, teman-teman daftar gelombang mandiri, pilih beberapa universitas. Oke, pilih beberapa universitas karena univ negeri itu tadi saya sudah katakan kuotanya sedikit dan itu sulit masuknya. Jadi di jalur mandiri Bapak Ibu anak-anaknya daftar, kemudian jalur bersamanya juga daftar buat cadangan. Oke, begitu. Nah, bagaimana kalau mau ke negeri tapi saya swasta masih oke lah. Jadi kalau swasta saya nggak keberatan, pokoknya saya pengennya perginya ke Taiwan aja. Ya, saya mau kuliah di Taiwan, ya berharap sih negeri. Tapi kalau negeri nggak masuk, ya swasta masih oke lah. Nah, itu boleh. Jawabannya sama, ya. Gitu. Nah, yang berikutnya, saya pengen kuliah dengan magang. Ya udah, pilih OIVTP. Ya, jangan pilih universitas umum, oke? Kalau pilih universitas umum, teman-teman hanya bisa part time, nggak bisa magang, oke? Gitu, ya. Ya, yang berikutnya, nah ini yang pusing nih ya, dan ini banyak kasusnya gitu ya, benar ya? Cuma punya sertifikat TLCFL, tapi A1 belum nyampe A2, atau belum punya TLCFL, solusinya gimana? Solusinya adalah saya tulis semuanya di bawah. Basically, Bapak Ibu, kalau teman-teman nggak punya sertifikat TOCFL, bisa daftar atau enggak? Coba. Bisa, tapi cari universitas yang tidak mensyaratkan TOCFL. Oke? Sekali lagi ya, kalau teman-teman nggak punya TOCFL A2, tetap bisa daftar, tetapi ke universitas yang tidak mensyaratkan TOCFL. Ya. Kalau yang mensyaratkan ya mungkin nggak keterima gitu, oke? Tapi kalau mau coba-coba boleh nggak? Gue nggak punya TOCFL nih, pengen daftar ke NTU, boleh nggak? Ya silakan aja, kita sih nggak keberatan. Cuman kan udah dikasih tahu syaratnya, ya. Nah, jadi kalau mau nyoba silakan saja, ya. Oke. Nah, ini juga ada banyak yang nanya nih. Gue pengen kuliah dengan bahasa Inggris, ingin kuliah dengan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Silakan cari universitas dari jalur mandiri dan jalur bersama yang menggunakan bahasa Inggris. Itu ada, ya ada. Oke, memang nggak terlalu banyak, tapi ada. Oke, nah ada teman yang nanya ke saya, Lausud, saya pengen 4 tahun beasiswa full, atau sudah ada beasiswa, udah tadi dapat beasiswa sebelum pendaftaran. Jawabannya nggak bisa, ya kosong Bapak Ibu, ya.
Mohon maaf ya, nggak bisa ya. Jadi ya ini mohon maaf ya, kemarin ada yang nanya ke saya DM, maksud saya pengen 4 tahun, pokoknya mah ke Taiwan full nggak keluar biaya, nggak bisa ya. Taiwan nggak bisa begitu ya. Atau udah sebelum daftar nih dapat beasiswa dulu. Jadi kamu kalau masuk sini pasti dapat beasiswa full 4 tahun, itu nggak bisa. Taiwan itu sistemnya begini, Bapak Ibu daftar dulu anaknya, harus sampai masuk ke universitasnya baru bisa apply beasiswa. Oke, ya. Jadi kalau dari awal saya sebagai orang tua misalkan, saya tidak menyiapkan uang sama sekali untuk 4 tahun ini, itu nggak mungkin. Bapak Ibu tetap harus mempersiapkan anak-anaknya biaya. Oke, pahit-pahitnya bayar full dulu. Setelah itu kalau masuk universitas nilainya bagus, Bapak Ibu anak-anaknya bisa apply untuk mendapatkan beasiswa. Ya, seperti itu. Kalau Taiwan agak berbeda dengan negara lain, ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya, jawabannya tuh ya. Saya pengen kuliah di negeri dengan English Touch, tapi mau mendapatkan beasiswa OCAC, nggak bisa. Ya, karena OCAC itu Bapak Ibu harus mendapatkan TOCFL B1, ya. Begitu. Oke, next. Nah, ini juga banyak yang nanya ke saya, belum punya pilihan atau jurusan. Nah, kalau ini Bapak Ibu mohon maaf, saya nggak bisa bantu ya. Mungkin kalau dari saya, Bapak Ibu bisa ikut psikotes dulu ya. Anak ini passionnya kemana, larinya kemana. Nah itu saya bukan orang psikologi ya, jadi saya nggak bisa jawab ya. Jadi teman-teman silakan cek dulu anaknya mau pilih apa, jurusannya apa. Kemudian saya cuma bisa bantu, saya bikin suatu video YouTube yang tadi, teman-teman bisa lihat nih, kalau misalkan jurusan ini, nah itu unitnya apa aja, nah itu bisa dicek ya. Nah terus Bapak Ibu, ini saya mau tekankan ya, Bapak Ibu nanti, ini untuk anak-anak ya, anak-anak kalau nanti kalian mau kuliah ke Taiwan, saya itu pengen kalian belajar dulu namanya course map ya. Course map itu seperti apa? Course map itu adalah nanti gua kuliah di semester 1 belajar apa, coba pengen tahu. Nah itu namanya course map. Semester 2 belajar apa, semester 3 belajar apa. Nah itu bisa dicek. Oke, begitu. Ya, oke. Nah, ini untuk teman-teman yang S2. Kalau mau yang S2 atau S3, itu saran saya ikut jalur bersama saja. Ya, karena jalur mandiri itu kurang lengkap. Nah, terus ada juga yang pengen gini ya, betul kan ya? Oh, saya pengen belajar bahasa Mandarin dulu deh, baru kuliah. Caranya gimana? Oke. Jalur di beberapa universitas di jalur mandiri ada program namanya 1+3. Ya, tapi kebanyakan sih swasta. Ya, nah itu boleh ikut. Atau yang tadi IFP, yang 1 tahun plus 4 tahun, ya, gitu. Oke. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Silakan di-scan. Tapi sekarang ini masih ditutup. Kita akan bukanya nanti di bulan Agustus. Sekarang ini belum bisa daftar, ya. Ini akan linknya nanti ke G-Form untuk pendaftaran, ya. Dan ini untuk Jawa Barat, ya, teman-teman. Oke, next. Nah, ada juga yang ini nih, ada yang nanya, kalau jalur OC atau jalur inter. Nah, ini Bapak Ibu silakan memilih. Dari saya tidak ada patokan ya, harus bagaimana. Tapi kalau teman-teman mau masuk dengan biaya murah, bisa jalur OC atau yang biaya terjangkau. Tapi kalau teman-teman pengennya masuk ke universitas idaman, contoh, saya pengennya masuk ke NTU, pengen banget, unit lain saya nggak mau, ya udah jalur inter aja. Tapi biayanya lebih mahal, gitu, ya. Nah ini saran dari saya. Oke, kemudian yang berikutnya, bisa nggak daftarnya paralel? Ini tidak disarankan karena tahun lalu ada kasus ini menjadi masalah, ya. Jadi tolong teman-teman pikirin dulu dari awal, saya mau jalur internasional atau mau jalur OC, ya. Sebisa mungkin tidak paralel mendaftarkannya, karena nanti begitu ada pengumuman, ya teman-teman akan kecewa. Wah, ini udah terima di OC, mau jalur inter udah nggak bisa lagi. Nah, atau sebaliknya, ya. Dan ingat ya Bapak Ibu, untuk anak-anak setelah dia terdaftar OC, ya, Overseas Chinese, dia selanjutnya itu akan terdaftar OC terus, ya, terdaftar OC terus. Nggak bisa di tengah-tengah pindah ke internasional, nggak bisa, karena itu menyangkut dengan visa, ya. Anak saya waktu daftar ke Taiwan dia statusnya OC, ya, S1 lulus di Taiwan, kemudian dia lanjut ke S2, ya, S2 di Taiwan juga.
Begitu daftar dan bersyukur masuknya ke NTU, terus saya lihat biayanya, wah cukup kaget ya. Nah ini buat teman-teman nanti yang mau S2 di Taiwan. Begitu dia S2 ke Taiwan, saya lihat price listnya, anak OC itu bayarnya 50.000 NTD satu semester, 25 juta. Anak internasional 100.000 S2, 50 juta per semester. Jadi untung dia adalah anak OC. Jadi begitu masuk S2-nya tetap OC lagi, dan itu biayanya lebih murah, 50%. Oke, jadi tolong dipertimbangkan saja mau inter atau mau OC, itu Bapak Ibu yang memilih ya. Oke, nah yang berikutnya ini buat anak-anak. Kalian pilih Mandarin Touch atau English Touch? Ayo, pilih yang mana? Mau Mandarin atau pakai bahasa Inggris? Ya, kalau saya pribadi, teman-teman saya sarankan teman-teman pilihnya Mandarin Touch. Kenapa? Kalian sayang pergi ke Taiwan tidak belajar bahasa Mandarin. Ya itu sayang sekali. Kenapa? Saya yakin anak Bandung atau anak Indonesia itu Inggrisnya udah jago-jago, betul kan? Percayalah di Bandung rasanya Inggrisnya udah oke lah. Kalian nggak perlu kerja lagi bahasa Inggrisnya. Tapi yang kalian perlu kerja itu adalah bahasa Mandarinnya. Oke? Terus bahasa Mandarin itu di Taiwan itu kan semuanya pakai cubon tuh, ya kan? Nah itu adalah tempat yang baik buat kalian belajar bahasa Mandarin. Mandarin itu susah, saya ngalamin karena saya dulu waktu di Taiwan juga. Saya dari SMP di Taiwan ya. Waktu SMP saya ke Taiwan tahun berapa ya? 86 ya. Itu satu kelas semuanya orang Taiwan. Saya sendiri orang Indonesia. Bengong Bapak Ibu ya. Dosennya ngomong naon, ya. Guru teh ngomong apa, gak ada yang ngerti gitu loh ya. Nah, terus tapi lama-lama saya bisa dengar. 6 bulan, 5 bulan saya bisa dengar. Kemudian saya mulai belajar cumulnya, lama-lama saya bisa. Ulangan-ulangan saya udah mulai bisa gitu loh ya. Nah jadi terus 8 tahun di Taiwan, cuman saya sekarang udah, kalau menurut saya sih bagus ya. Kenapa? Karena orang Taiwan, kalau kita ngomong doang nih ya, orang Taiwan gak akan tahu saya dari Indonesia gitu ya. Logat saya sudah sangat Taiwanese banget gitu ya. Jadi tolong belajar cumunnya ya, dan cumun itu bakal kepake di masa depan. Oke, next. Nah ini kalender kalender kegiatannya ya. Maaf. Jadi Bapak Ibu, saya bikinkan suatu kalender kegiatan ya, apa aja nih kegiatannya. Jadi Agustus, September, Oktober sampai Desember itu pendaftaran mandiri. Kemudian September tanggal 30 HQB tutup pendaftaran. November tanggal 1 jalur bersama buka. OYVTP jalur tanggal 1 buka pendaftaran. Desember pendaftaran ke Rensenci jalur bersama tutup. Tanggal 15 kita harus kirim berkas ke Teto. Kemudian tanggal 20 pengumpulan berkas beasiswa. Nah itu yang mau ikut beasiswa ya, kita Desember mulainya tuh ya, Desember. Oke, next. Januari pendaftaran OYVTP tutup, seleksi beasiswa OCAC. Kemudian pengumuman gelombang mandiri 1 ya, pengumuman. Jadi Bapak Ibu, sorry sebentar ya. Jadi Agustus sampai Desember itu adalah pendaftaran jalur mandiri gelombang 1 semua. Pendaftaran. Tapi begitu masuk tahun 2027 itu adalah pengumuman. Oke, begitu ya. Nah, kemudian Juli tahun depan kita ada briefing 1 kali lagi ketemu ya, untuk anak-anak mempersiapkan anak-anak berangkat. 2 minggu yang lalu saya sudah ngadain briefing keberangkatan di Bintang Mulia ya. 2 minggu yang lalu itu sudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu nanti tahun depan, itu saya nggak bahas sekarang ya, masih terlalu jauh. Oke. Nah, sekarang itu program utama kami. Nah, sekarang saya mau jelasin sedikit program pendukungnya ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama beasiswa OCAC. Ini yang sama sekarang besar banget, ini nilainya kurang lebih 520 juta per 4 tahun. Ini nanti ada satu anak, dia akan share ya, anak dari BPK Penanggung Polis yang mendapatkan 520 juta. Nanti saya akan undang dia untuk sharing. Jadi ini ada 2 beasiswa yang sangat besar dari pemerintah. Nah ini waktu di Bintang Mulia ya. Nah ini ada 7 anak dari Bandung yang mendapatkan beasiswa ya. Oke. Selain dari OCAC ada juga beasiswa dari university. Jadi ciri khasnya adalah kalau di university ya teman-teman harus apply sendiri. Kami tidak bisa bantu. Kemudian rajin cari infonya. Nah nilainya itu sangat menentukan beasiswanya, nilai beasiswanya. Kemudian sekali lagi yang tadi saya katakan, diterima dulu baru bisa apply beasiswa.
ya, karena nggak bisa dari awal saya pengen dapat beasiswa 4 tahun full, itu nggak bisa. Kemudian ada beasiswa ICATI. Nah ini baru tahun ini tahun kemarin sudah ada 1 anak, tahun ini bersyukur puji Tuhan ada 8 anak Bandung dapat beasiswa ICATI ya dari pusat. Oke. Yang berikutnya selain beasiswa, nah ini pameran Bapak Ibu, minta tolong kalian Bapak Ibu harus hadir ya. Bukannya biar rame, tapi ini penting banget buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu kalau nggak sempat lihat ke Taiwan, universitasnya, datanglah ke pameran ini untuk nanya langsung ke universitasnya ya. Tanggal 2 Agustus jam 11 sampai jam 7 di Hilton Bandung ya. Oke. Nah, saya mau ngasih ini Pak kegiatannya ya. Oke. Saya mau ngasih tip and trick ya. Tolong Bapak Ibu, saya pengen ya Bapak Ibu itu pergi ke sono nggak sia-sia gitu ya. Ambil brosur pulang aja terus nggak dibaca gitu ya. Nah, kan teman-teman sekarang udah mau siap-siap tahun depan kuliah. Betul kan ya? Nah, jadi tolong deh. Kali ini tuh ada 49 universitas hadir. Apa aja saya sudah share di grup. Itu QR code-nya untuk Bandung ya. Karena Bandung, Jakarta, Bandung, Semarang itu sama, Surabaya dan Medan itu berbeda. Kali ini pameran di 5 kota, ya. Nah, terus Bapak Ibu, ini anak-anak deh, jangan Bapak Ibu aja, Bapak Ibu mau nyari duitnya aja ya, ya. Anak-anak tolong ya, anak-anak tolong pelajari universitas dan jurusannya, ya. Pelajari universitas dan jurusannya. Kemudian keunggulannya itu apa gitu? Kalian pelajari. Begitu kalian tanya ke si gurunya. Kalau di sini saya milih apa nih yang bagus nih, begitu ya. Kemudian tanyain tuh fasilitasnya apa di sana, domnya gimana, labnya gimana, oke? Bapak Ibu nanya 49 universitas ke saya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Nah, jadi tolong kalau mau nanya lebih lanjut, datang di pameran, tulis dulu apa yang mau tanyain, nanti langsung nanya, gitu ya. Jadi karena mereka cuma datangnya sampai jam 7 dan itu bubar, mereka pindah lagi ke Semarang. Ya, Minggu di Bandung, Selasa di Semarang, gitu ya. Jadi agak susah lagi ketemu universitasnya, ya. Kemudian nanti jam 2 itu ada seminar langsung dari pemerintah Taiwan-nya. Silakan Bapak Ibu bisa ikut, ya. Oke, nah sekarang saya mau bahas TOCFL. Bandung sendiri kami sudah mengadakan beberapa kali, ya. Satu di Bintang Mulia, satu di sini. Kemudian BPK Penabur Holis nanti di tanggal 15 Agustus. Sekarang sudah tutup, udah nggak bisa daftar, ya. Kalau Bapak Ibu mau daftar, itu yang Sabtu tuh ya, 17 Oktober, daftarnya 1 September sampai 17 September. Ya kalau mau yang ngejar TOCFL. Ini yang BPK Penabur dan Bintang Mulia. Kemudian ada lagi yang di Unpar. Nah ini yang di Unpar. Silakan dicek tanggalnya ya. Kemudian itu yang di Jakarta. Jadi saya kasih informasi buat teman-teman yang mau ikut TOCFL, silakan ikut aja gitu ya. Silakan daftar. Di Jakarta di Ukrida ya, di Ukrida Tanjung Duren. Di itu tuh kalau nggak salah di Semak 1 BPK Penabur ya, Semak 1 BPK Penabur. Nah kalau ini di Unpar, Parahyangan di Bandung. Ya, oke. Atau kemarin saya ditawarin sama Jakarta, Lose, tolong dong tawarin tuh yang di Batam, kemudian ke Batam gitu ya, jauh amat gitu ya. Itu juga ada ya. Oke. Nah untuk pelajaran bahasa Mandarin ini banyak yang nanya ya. Saya juga buka kelas buat bantu teman-teman yang mau kursus bahasa Mandarin. Itu biayanya, kemudian ada kelasnya, itu lause-lausenya, nanti isinya dari G-Form ya. Oke. Nah ini jadwalnya, kalau yang mau silahkan nanti isi G-Form ya. Nanti saya akan share di grup. Teman-teman ini guru-guru yang saya merasa mereka sanggup untuk ngajar Mandarin tradisional ya. Nah, jadi saya buka sendiri juga di Sukajadi ya, tempat tinggal saya. Nah, ini oke. Nah, kemudian yang berikutnya untuk wilayah Bandung, saya juga minta tolong teman-teman guru lain ya. Jadi nggak hanya saya aja. Teman-teman di sini kalau ada yang mau les belajar bahasa Mandarin silakan ya. Ini beberapa lause yang saya lihat cukup qualified untuk ngajar Mandarin Taiwan ya, oke. Bukan berarti yang guru lain tidak qualified, tapi ini mungkin yang saya kenal duluan seperti itu ya. Nah itu ada catatan-catatannya. Silakan Bapak Ibu kontak ya langsung ke guru-gurunya
karena saya tidak ada ambil komisi apapun dari mereka. Saya cuma bantu share saja, ya. Jadi tentang biaya, tentang lokasi, tentang jamnya, silakan kontak sendiri. Oke? Next. Oke. Nah ini kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas, boleh nanti konsultasi ke saya, ya. Saya bisa on-site atau online juga bisa, ya. Nah, hampir akhir ya, tolong teman-teman Bapak Ibu yang belum join grup, di grup ini sudah ada hampir 900 anak ya, 900 account ya, atau anak atau orang tua. Udah ada 900, tolong kalau yang mendapatkan informasi boleh join grup ini. Dan saya minta tolong dibaca ya Bapak Ibu ya. Aduh, karena grupnya sama saya di lock, jadi semua orang nggak bisa ngirim pesan, hanya saya saja. Intinya adalah supaya nggak ketimpa ya. Jadi kalau saya ngirim itu pasti yang penting-penting gitu, ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi tolong kalau sempat dibaca ya. Oke, yang berikutnya ini kalau masalah ya, oke, kita tolong Ivan, Matthew, Ellen ya bisa maju ke depan. Ivan ini semuanya anak BPK Penabur Holis ya. Oke, Ivan itu dia akan jelasin gimana nih tentang TOCFL. Kemudian Matthew mengapa milih Taiwan. Dan Ellen luar biasa yang mendapatkan beasiswa 520 juta. Kalau Bapak Ibu lihat fotonya ada yang tadi ya. Oke, silakan maju ke depan. Silakan Matthew, Ivan. Matthew, silakan di tengah dulu. Matthew, kamu diterima di mana? Saya keterima di NTNU atau National Taiwan Normal University. Oke. Kenapa kamu pilih Taiwan? Silakan. Jadi untuk alasan kenapa saya milih untuk melanjutkan studi saya ke Taiwan itu, pertama dikarenakan di Taiwan ini kan bisa kerja part time ya, jadi bisa sekaligus membantu kondisi keuangan keluarga saya, sekaligus menambah uang jajan dan tabungan juga. Lalu dengan berkuliah di Taiwan juga ini akan meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin saya, yang dimana di masa depan ini kan pasti ngebantu banget dan yang akan sia-sia lah untuk belajar skill baru atau bahasa baru gitu. Dan terakhir juga dikarenakan Taiwan ini untuk biaya hidupnya dan biaya kuliahnya tuh bisa dibilang terjangkau masih. Jadi kalau dibandingin di Indonesia pun gak beda jauh gitu, kurang lebih sama. Jadi saya mikir kayak kesempatan yang bagus banget. Jadi akhirnya saya memutuskan buat kuliah ke Taiwan. Oke, ya, thank you ya. Oke, Ivan, nah, terima kasih. Wah, itu bestinya semua tuh. Ya, oke, yang berikutnya. Ivan nih, kamu TOCFL-nya berapa? 1. Nah ini B1 ya teman-teman ya, luar biasa nih B1 ya. Oke. Ivan juga dapat beasiswa ya? Ya. Berapa ratus juta? 200. Wah, nggak tahu gimana sih? 200 juta? Kamu nggak tahu lu, aduh ya. Silakan Ivan, tolong bisa sharing gimana caranya biar Bapak Ibu kita nggak ada kong kali kong ya. Saya coba kemarin ngomong, kamu ngomongin ini, kamu ngomongin ini, betul ya? Saya tidak minta mereka ngomongin gimana enggak. Saya cuma bilang, tolong kamu ngomongin ini, kamu ngomongin topik ini, kamu ngomongin topik ini. Cuma gitu aja. Jadi ini benar-benar dari mereka, bukan dari saya ya. Tidak ada pesan sponsor, oke? Ya, Ivan silakan. Ivan, sorry. Maaf. Oke, kenalin nama saya Ivan Laksnarhong. Saya diterima di National Taiwan University. Kalau buat tips and trick TOCFL, sebenarnya TOCFL itu kan ada 2 section kan ya, listening sama reading. Kalau buat listening aku belajar dari nonton YouTube sih yang ada kayak kartun itulah atau di TikTok yang berbahasa Mandarin. Jadi biar kalian kebiasaan buat dengerin bahasa Mandarin. Terus kalau buat readingnya aku sih belajar kayak tiap hari sisihin waktu kayak 40 menit lah buat hafalin vocab baru sekitar 10 sampai 15 lah tiap harinya. Gitu aja sih. Sama sering-sering ngerjain mock test di website TOCFL. Oke, ini buat anak-anak ya, buat anak-anak. Oke, ya, oke. Ellen, gimana caranya kamu mendapatkan beasiswa 520 juta? Bandung ada 2, satu Ellen, satu lagi dari Bintang Mulia ya? Dari Bintang Mulia. Namanya siapa lupa saya? Caroline dari Bintang Mulia. Bandung hanya dapat 2, ya silakan. Teman-teman, kenalin aku Ellen Bernadine. Aku keterima di NTU. Kalau untuk tips daftar beasiswa itu, pertama nilainya harus pertahanin, harus bagus dari kelas 10 sampai 12 semester 5 itu harus, kalau bisa sih sebenarnya ranking ya. Udah gitu
harus TOCFL kalau bisa itu B1 karena A2 kan udah agak banyak ya sekarang, jadi kayak buat plus point gitu harus B1, apalagi buat outstanding ini wajib B1 itu minimal. Kalau bisa lebih tinggi itu lebih bagus lagi. Udah gitu, kalau nanti kan ada beberapa tahap tuh buat seleksi beasiswa, itu kalau bisa pas writing tuh jangan dikosongin, jadi kayak belajarlah yang benar buat listening dan writingnya itu. Ya, oke. Tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Ya, oke. Thank you. Terima kasih. Ya, oke. Ya, oke. Jadi kira-kira begitu saja dari saya sebagai penutup ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk Q&A. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Asian minta tolong ya mic-nya nanti disebarin. Ya, nanti yang hari ini, pertemuan hari ini saya sudah minta direkam, nanti akan masuk ke YouTube ya. Sekali lagi tolong please subscribe ya. Subscribe, like ya.